Kejar target sepertinya sedang gencar banget nih dikerjakan oleh AMD. Karena kalau teman-teman masih ingat nih ya, salah satu dari raksasa perangkat semikonduktor ini tuh baru aja menggegerkan dunia laptop dan juga PC dengan hadirnya prosesor AMD seri 6000 yang sudah dilengkapi dengan teknologi grafis RDNA 2 yang katanya diklaim sanggup menghajar game-game berat hanya dengan integrated GPU-nya aja. Nah, beberapa minggu yang lalu, AMD kembali menggebrak lagi nih dengan menghadirkan prosesor yang menggunakan seabrek hal baru di segala sisinya. Jadi di review kali ini, Pichel akan coba mengupas lebih jauh hal apa saja sih yang baru dan sampai sejauh mana performa dari prosesor AMD seri 7000 ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi bahwa kali ini Pichel akan ngebahas prosesor generasi terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 9 7950X prosesor. Dan untuk menguji kinerja performa ini, Pichel nanti akan menggunakan beberapa testbed yang terdiri dari prosesor AMD Ryzen 9 7950X, motherboard MSI Mac X670E Ace AM5, CPU cooler Noctua NHD15 Chromex Black dari Noctua, RAM 2 keping 16GB DDR5 Trident Z5 Neo dengan setting dual channel 6GHz, storage SSD NVMe XPG Spectrix S40G dengan kapasitas 1TB, GPU AMD Radeon RX 6800 XT Reference Edition dengan dedicated memori sebesar 16GB GDDR6 dan juga monitor Acer Nitro RG241YP sebagai penampil gambar untuk Full HD dan juga TCL TV55A8 untuk penampil gambar yang 4K. Sebelum Pichel menjelaskan panjang lebar soal prosesor anyar dari AMD ini, ada baiknya kita tahu dulu nih sejarah singkat dari prosesor AMD seri ribuan ini. AMD sebenarnya memulai akan seri Zen prosesornya tuh sekitar pertengahan tahun 2017 dengan meluncurkan prosesor Zen generasi pertama, yaitu AMD Zen 1 1000 series, dengan codename yang dinamakan adalah Summit Ridge. Prosesor ini hadir dengan membawa setup fabrikasi 14 nanometer dan hanya menggunakan 4 inti fisik tanpa adanya inti virtual. Setelah itu, seri Zen prosesor susul-menyusul hadir meramaikan kancah pertarungan semikonduktor yang juga bersaing ketat dengan pesaing abadinya si brand biru tetangga sebelah, di mana ini mengklaim menghadirkan rangkaian prosesor hingga mencapai teknologi Zen 3 Plus dengan prosesor Ryzen seri 6000 yang memang diberi nama adalah Rembrandt pada awal tahun sekitar 2022 ini. Nah, hanya berselang beberapa bulan saja, AMD kembali lagi nih mendebrak akan pasar prosesor internasional dengan menghadirkan AMD Ryzen 7000 series yang memang menggunakan teknologi arsitektur AMD Zen 4. Terus kalau misalnya teman-teman tanya, Bang, bedanya apa Bang Zen 3 dengan Zen 4 Bang? Secara angka, nambah dari 3 jadi 4. Bang. Tapi, bisa akan jelasin yang benar. Di mana perbedaan paling utamanya tuh terletak dari fabrikasinya. Di mana pada Zen 3 hingga Zen 3 Plus, fabrikasi yang digunakan berukuran 6 nanometer. Sedangkan pada Zen 4, dimensinya tuh diperkecil lagi hingga mencapai fabrikasi 4 nanometer. Yang artinya asupan daya listriknya juga semakin lebih rendah dan juga kemampuan menghantarkan input datanya tuh semakin lebih efisien. Dan perbedaan paling besar adalah nanti clock speed-nya yang dibawa oleh teknologi Zen 4 ini, di mana pada Zen 3 itu masih berada di level 4,9 GHz pada boost maksimumnya. Sedangkan pada Zen 4, core clock terendah yang bisa dihasilkan yaitu 5,3 GHz boost max pada Ryzen 5 7600X dan pada setting single threaded. Nah, kira-kira itu deh yang bisa Pichel sampaikan secara singkat perihal perbedaan dua teknologi AMD terakhir ini. Setelah teman-teman udah pada tahu nih soal perbedaan prosesor AMD Zen 4 dan juga dengan pendahulunya, sekarang kita akan ngomongin soal performa dari prosesor ini. Di mana prosesor desktop yang Pichel dapat kali ini itu memiliki arsitektur 5 nanometer dengan konfigurasi 32 inti, yaitu 16 inti fisik dan juga 16 inti virtual, serta TDP sebesar 170 watt. Ini gokil. 32 guys, laptop saya juga 16 aja itu udah yang sama virtualnya, buset. Oke. Prosesor ini juga memiliki base frekuensi 4,5 GHz dengan boost maksimum sebesar 5,85 GHz. Jadi udah pada bisa ngira dong ya bakalan sekenceng apa nih PC yang Pichel akan bahas kali ini. Apalagi ditandemin sama prosesornya sangar begini. Lebih lanjut untuk menguji performa prosesornya, Pichel akan menjalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana nih
kemampuan dari prosesor ini. Tapi tentunya pengecekan yang Pichal lakukan ini tuh hanya untuk menguji kemampuan prosesornya, jadi Pichal hanya akan menggunakan beberapa aplikasi benchmark yang biasa Pichal gunakan untuk benchmark PC dan juga laptop. Oh iya, testbednya juga ini sendiri menggunakan motherboard dari MSI, maka pada driver motherboardnya pun juga terdapat aplikasi tweak bernama MSI Center. Aplikasi ini salah satunya tuh fungsinya sebagai tweaker atau mungkin overclocking tool buat prosesornya. Dan pada aplikasi tersebut nanti terdapat 4 skenario, yaitu Extreme Performance, Balance, Silent, dan juga Customize. Jadi nanti untuk kondisi pengetesannya, Pichal sebenarnya hanya ambil 2 saja yang paling ekstrim, yaitu kondisi yang Extreme Performance dan juga yang Balance, untuk melihat kemampuan prosesor ini dalam berbagai kondisi. Untuk pengetesan pertama, kita mempergunakan akan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 36.620 poin untuk CPU multicore, dan 1.975 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 18,55 kali untuk balance mode. Kemudian ini tuh skornya adalah 37.150 poin untuk CPU multicore dan 1.973 poin untuk CPU single core dengan MP rasio sebesar 18,83 kali pada kondisi extreme mode. Sehingga secara total ini mengalami peningkatan walaupun ya nggak signifikan lah, hanya sebesar 1,51%. Lebih lanjut nanti untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, prosesornya mendapatkan skor rata-rata 14.680 poin pada balance mode dan 14.881 pada extreme mode. Sehingga ini terjadi peningkatan sebanyak 1,37%. Lagi-lagi nggak terlalu signifikan overclocknya. Dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Udah jelas sih, pasti posisinya di atas. Ya, yang pasti teman-teman biar bisa lihat lah. Lebih lanjut untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, maka laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, di mana CPU test ini tuh dengan waktu rata-rata 1 menit 7 detik untuk balance mode, dan 1 menit 6 detik untuk extreme mode. Sehingga terjadi peningkatan yang kurang signifikan lah, hanya cuma 1,49% saja. Sedangkan untuk GPU test dalam 3 kali pengujian, ini dapat diselesaikan dalam waktu 38 detik untuk balance mode, dan 38 detik yang sama untuk extreme mode. Jadi ini nggak ada perbedaan sama sekali untuk kedua mode tersebut. Dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Lebih lanjut untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dan juga testbed yang Pichal gunakan ini, maka pada balance mode skor yang didapat adalah 12.923 untuk essential, 11.828 untuk productivity, 18.677 untuk digital content creation, dan 10.171 untuk overall skornya. Sementara untuk extreme mode skor yang didapat adalah 13.035 poin untuk essential, 12.647 untuk productivity, 18.532 untuk digital content creation, dan 10.402 untuk overall skornya. Sehingga secara rata-rata ini tuh terjadi peningkatan sebesar 2,3%. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Di sektor grafis, seperti yang sudah Pichal sebutkan di awal video, maka testbed yang Pichal gunakan ini tuh menggunakan GPU AMD Radeon RX 6800 XT yang Reference Edition, di mana ini memiliki 72 computation unit dan juga terdiri dari 4608 Unified Pipeline. GPU ini juga memiliki range frekuensi dari 1,83 hingga 2,2 GHz saat sedang beroperasi. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Dan hasilnya dalam mode balance untuk grafik mendapatkan skor 18.446 dan CPU skor sebesar 16.513.
sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 18.127 poin. Sementara dalam mode ekstrim, untuk grafik mendapatkan skor 18.492 dan CPU skor sebesar 16.022 poin. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 18.074 poin, yang artinya secara rata-rata malahan lebih rendah sebesar 0,29% dibandingkan dengan mode balance. Dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita akan tes beberapa game seperti yang biasa Pical lakukan untuk menguji performa dari laptop dan juga PC. Dan karena yang Pical tes sekarang ini adalah prosesor paling kencangnya AMD saat ini, plus juga ditambah dengan Radeon RX 6800 XT, maka kita akan coba tes dalam dua jenis resolusi, yaitu Full HD dan juga yang 4K. Ya. Dimana untuk Full HD sendiri atau resolusi 1920x1080 menggunakan monitor Acer Nitro RG241YP, dan untuk yang resolusi 4K atau 3840x2160 pixel menggunakan TV TCL 55A8. Buat yang kepo sama monitor-monitornya, linknya sebenarnya udah ada di atas sini sih, ya. Jadi, atau mungkin di description bisa juga, karena ada dua nanti. Nggak lupa juga setting setiap game kita mentokin aja rata kanan, dan tetap menggunakan akan dua mode, yaitu mode balance dan juga mode extreme. Yang pertama kita mulai dulu dari resolusi Full HD. Dan untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan setting very high dan juga mode balance, maka average frame rate di 187,1 dengan maksimum 269,8 dan minimum 91,6 FPS. Sedangkan pada mode ekstrim, average frame rate-nya di 186,5 dengan maksimum 188,2 dan minimum 161,9 FPS. Atau rata-rata sebenarnya malahan turun sebesar 0,3%. Pada mode balance, rata-rata clock yang ada tuh ada di 5,2 GHz dan juga 5,3 GHz pada mode ekstrim, atau naik hanya sebesar 0,5% saja. CPU power yang digunakan juga sebesar 93,8 Watt pada mode balance dan 98,8 Watt pada mode ekstrim, atau naik sebesar 5,4%. Lebih lanjut untuk game kedua yaitu CSGO dengan setting high dan juga mode balance, average frame rate di 243,5 dengan maksimum 335,4 dan minimum 147,5 FPS. Sedangkan pada mode ekstrim, average frame rate di 262,5 dengan maksimum 364,1 dan minimum 158,7 FPS, atau rata-rata naik sebanyak 7,8%. Pada mode balance, rata-rata clock-nya tuh berada di 4,9 dan juga 5 GHz pada mode ekstrim, atau naik sebesar 1,4%. Sementara untuk CPU power yang digunakan sebesar 85,7 pada mode balance dan 90 Watt pada mode ekstrim, atau naik more or less hampir sama yaitu 5%. Selanjutnya untuk game Dota 2 dengan setting best looking dan juga mode balance, average frame rate di 172,5 dengan maksimum 261,9 dan minimum 114,4 FPS. Sedangkan pada mode ekstrim, average frame rate di 137,9 dengan maksimum 247,9 dan minimum 60,2 FPS, atau rata-rata malahan turun sebanyak 20,1%. Pada mode balance, rata-rata clock tuh di 5,09 GHz dan juga 5,09 yang sama pada mode ekstrim. Jadi nggak ada perubahan sama sekali secara frekuensi. Dan untuk CPU power yang digunakan ini sebesar 99,3 Watt pada mode balance dan 100,1 Watt pada mode ekstrim, atau naik sebesar 0,8%. Selanjutnya untuk FIFA 22 dengan setting ultra dan juga mode balance, average frame rate di 300, buset. Untuk FIFA 22 dengan setting ultra dan juga mode balance, average frame rate di 358,9 dengan maksimum 452,0 dan minimum 22,3 FPS. Sedangkan pada mode ekstrim, average frame rate-nya di 358,4 dengan maksimum 435,2 dan minimum 1,8 FPS, atau rata-rata turun sekitar 0,1%. Pada mode balance, clock speed-nya tuh di 5,21 GHz dan 5,20 GHz pada mode ekstrim, atau turun sebesar 0,2%. Sementara untuk CPU power yang digunakan ini adalah 138,7 Watt pada mode balance dan 145,5 Watt pada mode ekstrim, atau naik sebesar 4,9%. Selanjutnya untuk game Need for Speed Heat dengan setting ultra dan juga mode balance, average frame rate di 177,3 dengan maksimum 222,8 dan minimum 124,5 FPS.
Sedangkan untuk mode ekstrim, average frame rate di 186,2 dengan maksimum 238,7 dan minimum 142,6 fps atau naik rata-rata sebesar 5%. Sementara untuk mode balance, clock speed-nya tuh berada di 5,23 GHz dan untuk di ekstrim sebesar 5,25 GHz atau naik sebesar 0,5% aja. CPU power yang digunakan juga sebesar 142,9 pada mode balance dan 143,6 watt pada mode ekstrim atau naik sebesar 0,5%. Sementara untuk game The Sims 4 dengan setting ultra dan juga mode balance, average frame rate di 183,9 dengan maksimum 188,7 dan minimum 175,4 fps. Sedangkan pada mode ekstrim, average frame rate di 185,4 dengan maksimum 192,7 dan minimum 125,4 fps atau rata-rata naik sebesar 0,8%. Pada mode balance, rata-rata clock-nya tuh ada di depan adalah 5,18 dan 5,14 pada mode ekstrim atau turun sebesar 0,6%. CPU power yang digunakan juga dari 70,4 itu turun ke 67,1 watt pada mode ekstrim atau turun sebesar 4,6%. Terakhir untuk di game yang resolusi Full HD yaitu Genshin Impact, maka di setting high dan juga mode balance, average frame rate di 58,9 dengan maksimum 60,8 dan minimum 5,6 fps. Sementara untuk mode ekstrim ini tuh di 60,3 dengan maksimum 60,6 dan minimum 56,6 fps atau rata-rata naik sebesar 2,4%. Pada mode balance, clock speed-nya tuh ada di 5,10 GHz dan ekstrimnya tuh di 5,14 GHz atau naik hanya 0,8%. Sementara untuk CPU power yang digunakan ini 77,6 pada mode balance dan 78,3 watt pada mode ekstrim atau naik sebesar 0,9%. Next, kemudian Pichel ganti dan naikin resolusinya jadi yang 4K untuk ngelihat sampai sejauh mana kemampuan dari prosesor ini, di mana resolusinya adalah 3840x2160. Yang pertama adalah GTA 5 dengan setting very high dan juga mode balance. Ini tuh average frame rate di 126,0 dengan maksimum 160,0 dan minimum 89,2 fps. Sementara di ekstrim, average-nya di 139,7, maksimum 175,1 dan minimum 101,4 atau naik sebesar 10,9%. Pada mode balance, rata-rata clock yang didapat tuh adalah di 5,22 GHz dan juga 5,30 GHz pada mode ekstrim atau naik sebesar 1,5%. CPU power yang digunakan juga agak sedikit naik dibandingkan dengan Full HD, yaitu sebesar 102,6 watt pada mode balance dan 102,4 watt pada mode ekstrim, atau turun sebesar 0,2%. Untuk CSGO dengan setting high dan juga mode balance, average frame rate di 219,6, maksimum 307,8, dan minimum 126,9 fps. Sedangkan pada mode ekstrim, average frame rate di 235,5, dengan maksimum 307,9 dan minimum 160,5 fps, atau naik sebesar 7,2%. Di mode balance, clock speed-nya tuh berada di 4,85 GHz dan juga untuk di mode ekstrim 5,01 GHz atau naik sebesar 3,3%. Sementara untuk CPU power dari 74,5 watt pada mode balance naik jadi 87,5 watt pada mode ekstrim atau naik sebesar 16%. Sementara untuk Dota 2 dengan setting best looking dan juga mode balance, average frame rate di 168,0 dengan maksimum 296,9 dan minimum 87,6 fps. Sementara pada mode ekstrim, average frame rate-nya di 127,9 dengan maksimum 204,5 dan minimum 66,4 fps atau rata-rata turun sebesar 23%. Pada mode balance, rata-rata clock yang didapat itu adalah 5,0 GHz, sementara pada mode ekstrim di 4,98 GHz. Jadi, more or less hampir sama. CPU power yang digunakan juga sebesar 95,4 pada mode balance dan 98,1 watt pada mode ekstrim atau naik sebesar 2,9%. Sementara untuk FIFA 22 dengan setting ultra dan juga mode balance, average frame rate di 231,1 dengan maksimum 271,4 dan minimum 19,6 fps. Sedangkan pada mode ekstrim, average frame rate di 168,3 dengan maksimum 274,0 dan minimum 19,9 fps atau rata-rata malahan turun sebesar 27,2%. Pada mode balance, clock speed-nya di 5,27 GHz, sedangkan di mode ekstrim malahan turun sebesar 1,1% ke 5,22 GHz. Untuk urusan power, ini pun juga di mode balance itu di 122,7 dan malahan turun sebesar 3,9% ke 117,9 watt pada mode ekstrim. Selanjutnya untuk Need for Speed Heat dengan setting ultra dan juga mode balance, average frame rate di 75,7 dengan maksimum 86,3 dan minimum 59,9 fps.
Sedangkan pada mode ekstrim, average frame rate di 74,4 dengan maksimum 89,2 dan minimum 51,3 fps atau rata-rata turun sebesar 1,7 GHz. Pada mode balance, clock speed-nya tuh di 5,14, sementara di ekstrim 5,20 atau naik sebesar 1%. Sementara untuk CPU power, dari 124,4 di mode balance, itu tuh malah turun sebesar 5,1% ke 118 watt pada mode ekstrim. Sementara untuk The Sims 4 dengan setting ultra dan juga mode balance, average frame rate di 160,7 dengan maksimum 191,6 dan minimum 13,9 fps. Sementara pada mode ekstrim, average frame rate di 168,6 dengan maksimum 191,1 dan minimum 100,2 fps atau rata-rata naik sebesar 4,9%. Pada mode balance, rata-rata clock speed-nya juga dari 5,14 hampir sama, yaitu di 5,15 pada mode ekstrim. Sementara untuk CPU power dari 69,3 pada mode balance menjadi 79,3 watt pada mode ekstrim, atau naik sebesar 14,5%. Dan yang terakhir di resolusi 4K adalah Genshin Impact. Dengan setting high dan juga mode balance, ini tetap aja Genshin Impact karena emang ada frame limiternya, maka average frame rate di 60,2 dengan maksimum 60,7 dan minimum 53,8 fps. Sementara pada mode ekstrim, average frame rate di 59,0 dengan maksimum 61,6 dan minimum 0,9 fps atau rata-rata turun sebesar 2%. Pada game ini di mode balance itu tuh rata-rata clock speed-nya di 5,14 GHz dan sementara di ekstrim itu di 5,15 GHz atau more or less hampir sama. Sementara CPU power yang digunakan sebesar 74,8 pada mode balance dan 75,4 watt pada mode ekstrim atau naik sebesar 0,8%. Gimana? Teman-teman udah capek nggak dengernya? Ya, panjang ya testingnya ya. Ya memang namanya juga barang baru ya kan. Pichel kan harus ngegeber biar tahu nih kualitasnya sampai sejauh mana. Cuma karena Pichel belum seperti tech reviewer di luar sana, ataupun mungkin teman-teman yang lain yang udah punya banyak testbednya, makanya Pichel nggak bisa bandingin. Kapan bisa kayak Linus gitu ya, bisa dapat banyak perbandingan mau tes yang biru gitu ya. Tapi yang jelas dari pengetesan-pengetesan barusan, Pichel bisa simpulkan sih, kalau memang power prosesornya ini sedikit banyak punya raw performance yang bagus. Tapi kalau misalnya ditranslate menjadi beberapa hal, contohnya kayak main game gitu ya, yang bervariasi lah sebenarnya hasilnya menurut Pichel. Ada yang settingannya bisa kayak rata kanan di 200 fps, ada yang malahan settingnya malahan turun gitu ya. Synthetic benchmark yang biasa Pichel kasih juga ini memang menghasilkan skor-skor yang jelas tinggi. Gokil banget sih. Kalau teman-teman bisa lihat dari hasil-hasil game yang tadi dan juga synthetic benchmark, kalau synthetic benchmark jelas lah ya, itu hasilnya sudah disintetikkan. Tapi mungkin buat untuk urusan game, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa tiba-tiba ada watt yang rendah, kenapa tiba-tiba ada watt yang tinggi, misalnya cuma 90, 80, terus tiba-tiba di satu game lagi bisa jadi 140. Dari sini sebenarnya kelihatan jelas bahwa bagaimana ada beberapa game yang memang bottleneck-nya adalah GPU-nya dan juga bukan CPU-nya. Sehingga kalau misalnya kondisinya begini, teman-teman bisa lihat bahwa dalam kondisi game yang terberat sekalipun, Ryzen 9 yang seri 7000 jelas-jelas bisa sesuai dengan kemampuan buat teman-teman yang mau ngajak gaming. Dan bahkan kondisi itu semakin diperparah ya, bottleneck GPU-nya tuh makin parah pada waktu kita naikkan kepada 4K. Di mana beberapa game banyak yang ngedrop, padahal secara CPU dia masih bisa support akan lebih tinggi lagi. Ya kalau misalnya kita mau spek yang all out, jelas pada test bench yang Pichel punya kali ini, yang harus Pichel tingkatin jelas adalah GPU-nya. Biar bisa lebih jos lagi. FPS-nya bakal naik jauh sih. Tapi siapa juga sih yang main di atas 300? Dan juga satu catatan yang Pichel lihat sebenarnya adalah bagaimana teknologi overclock yang ditawarkan di motherboard ini tuh sedikit banyak nggak terlalu mengaruh. Itu biasanya ada dua hal. Pertama, secara teknik overclock-nya juga ini engine-nya mungkin nggak terlalu optimal. Dan yang kedua, karena memang prosesornya udah terlalu kenceng gitu. Jadi, mau di overclock gimana pun malahan jadi makin nggak efisien, ataupun malahan merusak akan ritme prosesor yang sudah ada. Nggak lupa juga sebenarnya motherboard ini terlepas bagaimana overclock-nya tadi gitu ya. Namun dia sebenarnya juga sudah mendukung akan fitur yang namanya AMD Smart Access Memory. Dan ini tuh sebenarnya secara default sudah on pada waktu setting BIOS-nya. Jadi memang semua pengetesan yang tadi, kalau misalnya teman-teman bingung ataupun nanya ini udah aktif atau enggak, ini semua juga sudah diaktifkan fitur dari SAM-nya ini. Smart Access Memory, guys. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang bingung gitu ya, menurut situs AMD sih sebenarnya beberapa PC konvensional itu kan prosesornya hanya dapat mengakses sebagian kecil aja dari memori grafis atau VRAM-nya. Sehingga ini membatasi akan kinerja sistem. Nah, kalau dengan Smart Access Memory ini, maka jalur datanya tuh diperluas secara virtual, supaya kita bisa memanfaatkan akan full potential dari memori GPU-nya. Dan ini juga memanfaatkan bandwidth PCI Express untuk meminimalisir akan kemacetan-kemacetan data. Ya, kira-kira gitulah secara singkatnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bingung, bisa bilang bahwa kalau misalnya kita butuh prosesor yang tercepat, ini salah satu alternatif yang teman-teman bisa pilih.
Seperti yang udah teman-teman lihat tadi, bagaimana pada setting game itu mentok rata kanan aja, tarikan dayanya bahkan belum bisa menyentuh akan TDP-nya. Jadi jelas banyak bottleneck-nya malahan di GPU-nya. Dan tentu aja pengetesan Pichel nggak hanya sampai di situ aja. Sebenarnya Pichel mau coba geber lagi si Ryzen ini tuh dengan melakukan stress test menggunakan aplikasi Aiden 4. Kemudian sama seperti gaming test tadi, Pichel langsung geber stress test-nya di mode balance dan juga mode extreme. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kinerjanya dalam kondisi normal tanpa menggunakan setting dan juga pengaturan mode apapun. Dan juga untuk menjaga agar prosesornya tetap adem, seperti yang sudah Pichel sampaikan di awal bahwa Pichel gunakan cooler dari Chromax by Noctua dengan seri Noctua NHD15 Comax Black yang secara desain menggunakan heatsink tower berbahan campuran tembaga dan juga aluminium. Dan sebagai pelengkapnya terdapat juga NFA 15 Premium Fan berukuran 14 x 15 cm yang memiliki kecepatan rotasi hingga 1500 rpm. Sebenarnya sih kipasnya tuh ada dua, tapi yang satu tuh agak makan tempat kalau dipasang. Jadi Pichel pasang hanya satu aja kipasnya. Dan juga untuk thermal compound yang kita pakai itu adalah dari Noctua juga, yaitu NTH1 High Grade Thermal Compound yang sudah sebenarnya bawaan dari coolernya. Plus juga untuk secara environment, testbed ini Pichel taruh di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Dan dalam keadaan idle, prosesor ini tuh berada di range CPU usage 0,4%, temperatur 47 derajat Celcius, daya 28 watt, dan juga frekuensi yang berada di 4,65 GHz, yang sesekali spike hingga ke level 5,44 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan Aiden 4 pada mode balance, maka frekuensi prosesornya langsung naik 10% ke 5,12 GHz, temperatur 93 derajat Celcius atau naik hingga 95%, dan daya hingga 157,1 watt, atau naik hingga 461% atau 4 kali lipatnya. Selama pengetesan nggak ada masalah throttling sama sekali, dan juga grafiknya cenderung stabil. Hanya temperaturnya saja yang naik turun antara 90 hingga ke 94 derajat Celcius. Setelah sekitar 8 menit pengetesan, maka CPU-nya Pichel set ke dalam mode extreme, dan pada mode ini tuh hanya mengalami sedikit peningkatan saja pada frekuensi menjadi 5,18 GHz atau naik sekitar 10% dari mode balance, sementara untuk suhunya cenderung turun sekitar 1,3% ke angka 91 derajat Celcius. Demikian juga pada sisi power, di mana peningkatannya tidak terlalu signifikan, hanya berkisar 2,6% atau menjadi 161,2 watt. Dan sama seperti mode balance, nggak ada throttling yang terjadi sama pengetesan. Bahkan frekuensi prosesornya malahan jauh lebih stabil daripada yang sebelumnya. Lebih lanjut, Pichel coba ukur nih suhu permukaan heatsink-nya selama pengetesan untuk mengetahui gimana sih impact yang diterima heatsink-nya ini selama stress test ini. Dan pada stress test dengan mode balance, maka suhu panasnya tuh cenderung menyebar di area heatsink-nya, dengan panas rata-rata di 33,7 derajat, dengan maksimum 35,1 dan minimum 29,1 derajat Celcius. Sedangkan pada stress test di mode ekstrim, maka titik panas itu terpusat di area vertikal dari heatsink-nya, yang menjadi jalur pembuangan udara panas dari kipasnya. Pada hari ini tuh panasnya tuh berada di rata-rata 42,1 dengan maksimum 51,6 dan minimum 35,1 derajat Celcius. Jujur aja nih teman-teman, Pichel tuh amazed banget dengan kinerja dari CPU terbaru AMD ini. Terlepas semua skor-skor dan juga memang disediain barangnya gitu ya. Ini benar-benar didesainnya tuh tahan banting. Dan juga kerja beratnya mungkin buat gimana ya, buat kita belum tentu bisa dimanfaatin secara maksimal gitu. Bisa jadi otak kita kalah kenceng dibandingin ini laptop. CPU. Nanti belum ngeklik udah ngeklik sendiri. Kalau itu mah rusak ya, Lin. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, prosesor terbaru dari AMD ini yaitu AMD Ryzen 9 7950X ini adalah besutan paling inovatif lah menurut Pichel untuk saat ini. Gebrakannya juga bagus dan ya udah deh tutup mata kalau memang ini beli aja udah langsung. Kenapa Pichel bilang saat ini? Ya jelas karena memang teknologi itu berkembang dan juga berubah super cepat pada saat ini. Kalau teman-teman yang udah lihat pengetesan Pichel tadi, terus ngerasa amazed banget, mungkin aja nggak lama lagi akan bisa lebih amazed lagi daripada sini. Tapi paling nggak seperti yang sudah Pichel bilang tadi, bahwa inovasi AMD itu makin lama makin bisa menarik perhatian lah buat teman-teman sekalian. Kalau dulu kan teman-teman nganggep AMD tuh yang kayak, oh AMD panas, AMD ini nggak bisa kebakar gitu-gitu ya. Itu masih ingat banget tuh zaman-zaman dulu tuh. Tapi sekarang jelas AMD bisa menguasai inovasi dan juga bahkan menarik appetite dari para konsumennya. Bahkan bukan cuma sekedar buat yang heavy computing gitu ya, maka sekarang tuh semua genre user kayaknya udah bisa dilibas sama si AMD. Mau buat ngedit bisa, hard programming bisa, bahkan ngegame sekalipun ini juga prosesor yang tepat banget buat diajak segala macam. Secara harga juga prosesor ini memang agak pricey, yaitu di 11 juta rupiah di beberapa toko online. Teman-teman bisa nganggap kemahalan nggak sih?
Tapi ingat, ini adalah salah satu spek tinggi dari Ryzen 9 yang 7000 series. Mungkin varian di bawahnya kalau teman-teman mau incar bisa jadi lebih murah. Biasanya kan yang paling value for money mungkin Ryzen 5, Ryzen 7, apalagi buat yang cuma sekedar gaming. Tapi buat kita yang mungkin hardcore multitasking banget, jelas ini adalah tandem yang teman-teman harus siapkan uangnya untuk langsung beli. Dan nanti kalau teman-teman nanya mau beli di mana, nah buat yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di bawah ini ya, untuk semua link dan juga detail-detailnya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, di mana Pical baru aja tuh ngerilis video terkait dengan game konsol yang bentuknya kayak mobil-mobilan Ferrari gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang penasaran tentang cerita di belakang dari Pical, bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal kehidupan Pical, yaitu PNG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tapi gimana? Kalian pakai begini, ngeditnya jadi cepet dong. Ya kan? Berarti kalau kayak gitu kita rilis videonya lebih sering dong. Ya nggak? Ya kan guys?